Perkenalkan, saya Handa Nadira Asmala dari anggota kelompok 8 mata kuliah Etika Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai membangun budaya organisasi Islami. Untuk itu, yang pertama, mari kita bahas mengenai pandangan Islam mengenai budaya organisasi. Setiap perusahaan pasti memiliki ciri khas dari budaya organisasi masing-masing. Budaya organisasi dapat memberikan stabilitas bagi suatu perusahaan. Ada berbagai definisi mengenai budaya organisasi. Namun, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai budaya. Budaya adalah norma, aturan, atau nilai-nilai yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh suatu organisasi yang tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama Islam. Lalu, budaya organisasi adalah sistem nilai dan kepercayaan yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya yang diaplikasikan dalam bekerja dan berinteraksi dengan orang lain. Apabila bekerja harus dimaknai dengan ibadah dan bekerja dengan mengoptimalkan kemampuan. Jika dalam suatu organisasi tidak melakukan budaya organisasi dengan baik, maka tidak akan berjalan optimal. Sebagaimana firman Allah dalam surat As-Saff ayat 4, yakni Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi sawfa ka'annahum marsus, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur seakan seperti bangunan yang kokoh. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor pembentuk budaya organisasi. Di sini ada 3 ahli yang menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Yang pertama adalah Robert. Menurut Robert, faktor yang mempengaruhi budaya organisasi adalah nilai, kepercayaan, keadaan yang amat penting, perilaku yang dikehendaki, pedoman menyeleksi kejadian, dan perilaku. Yang kedua, menurut Fetzel, ada 3 hal yang mempengaruhi budaya organisasi, yakni pola-pola yang dipandu oleh norma, nilai-nilai, dan keadaan yang ada di dalam diri individu. Pendapat tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh Panuju. Menurutnya, ada 4 hal yang mempengaruhi budaya organisasi, yakni nilai, kepercayaan, afektivitas, dan iklim komunikasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai budaya kerja Islami. Budaya kerja adalah falsafah yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan kekuatan pendorong dalam suatu organisasi yang tercermin dari perilaku, pendapat, dan tindakan yang diwujudkan dalam suatu kerja. Dalam Islam, budaya kerja yang diterapkan ada 5, yakni sidik, istiqomah, fatonah, amanah, dan juga tablik. Di dalam kerja, kejujuran sangat diperlukan agar tidak terjadi hubungan yang tidak baik dengan rekan kerja. Selain itu, konsisten dan tanggung jawab juga diperlukan untuk melaksanakan setiap tugas dan kewajiban agar dapat menimbulkan kreativitas dan kemampuan yang dapat menumbuhkan inovasi yang bermanfaat. Selain hal yang dijelaskan di atas, pengembangan nilai budaya organisasi dalam Islam juga dapat dilakukan dengan yang pertama, motivasi kerja, yakni bekerja tidak hanya pada perusahaan saja, melainkan ibadah kepada Allah. Yang kedua adalah komitmen terhadap waktu, yakni memegang janji dan
menggunakan waktu semaksimal mungkin. Yang ketiga adalah pengembangan mandiri, yaitu dengan mencari ilmu dan meningkatkan keterampilan agar menjadi sumber daya manusia yang unggul. Yang keempat adalah mandiri, yaitu dengan lebih mandiri dan disiplin walaupun tanpa diawasi oleh pemimpin. Yang kelima adalah produktivitas dan efektivitas, yaitu dengan tidak bermalas-malasan. Yang terakhir adalah kreativitas, yaitu dengan mengeluarkan segala potensi yang ada pada diri untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan bernilai guna. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Penjelasan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Aisyah Nur Asih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Asih, NIM 154. Saya dari kelompok 8 PS 5D. Kali ini dalam rangka pemenuhan tugas presentasi mata kuliah Etika Bisnis Syariah oleh dosen pengampu Ibu Siti Kalimah, saya beserta teman-teman saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang membangun budaya organisasi Islami. Sebelumnya, oleh saudari Handa, teman saya, telah dijelaskan beberapa hal mengenai materi ini. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi, dan dalam pembahasan materi kali ini saya akan menyertakan tampilan PPT untuk mempermudah pemahaman materi kali ini. Langsung saja, tanpa basa-basi, kita mulai materi kali ini. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai etos kerja dan sikap mental wirausaha Muslim. Baik, materi pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai etos kerja dan sikap mental wirausaha Muslim. Nah, dalam materi ini kita akan bahas mengenai dua hal, yaitu yang pertama etos kerja dan yang kedua yaitu sikap mental wirausaha Muslim. Saya akan menjelaskan satu persatu dari kedua hal tersebut. Kita pertama masuk mengenai etos kerja. Apa itu etos kerja? Ada yang tahu? Nah, dari slide dapat kita lihat bahwa etos kerja sendiri merupakan gabungan dari dua kata, yaitu etos dan kerja. Etos adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti nilai dan ide budaya atau karakter umum dari suatu budaya. Sedangkan kerja merupakan sesuatu yang memberikan nilai tambah pada derajat dan martabat di samping menambah harta. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kerja itu merupakan suatu panggilan hidup dalam seseorang dalam upaya mengembangkan bakat dan kepribadian secara utuh. Sehingga timbullah etos kerja yang dimaksud, yaitu adalah sikap hidup dan cara pandang seseorang berdasarkan dengan nilai-nilai atau norma yang diyakini dan diwujudkannya dalam bekerja. Dapat disimpulkan juga bahwa etos kerja merupakan semangat yang didasari oleh nilai-nilai atau norma tertentu. Nah, nilai-nilai tertentu atau norma tersebut berasal dari beberapa hal, seperti agama tertentu, adat istiadat, kebudayaan, serta peraturan perundang-undangan tertentu yang berlaku dalam suatu negara. Nah, itu tadi berkaitan mengenai etos kerja secara umum. Lalu apa yang dimaksud dengan etos kerja Muslim? Etos kerja Muslim adalah sikap kepribadian yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, melainkan juga sebagai suatu manifestasi dari amal saleh. Dapat dilihat pada slide berikut ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa etos kerja Muslim, kita bekerja berdasarkan pada prinsip iman, di mana fitrah kita sebagai seorang Muslim dan fitrah kita sebagai seorang hamba Allah. Setelah kita mengetahui apa itu etos kerja dan apa yang dimaksud dengan etos kerja secara umum maupun etos kerja Muslim, nah saya akan menjelaskan mengenai pandangan gimana sih seorang yang mempunyai etos kerja. Nah, berikut pada slide ada 5 hal yang merupakan pandangan seorang yang punya etos kerja. Yang pertama yaitu kerja merupakan perwujudan eksistensi diri, di mana bentuk kehadiran atau keberadaan seseorang dengan bekerja, dia jadi merasa kehadirannya lebih dianggap. Lalu yang kedua, dapat dilihat pada slide, kerja mempunyai nilai kebersamaan dan gotong royong. Jadi seorang yang punya etos kerja, dia akan bekerja berdasarkan nilai kebersamaan dan juga gotong royong.
Lalu yang ketiga, ada kerja tidak saja dilihat dari segi objektivitas, tapi dari objektivitas kerja itu yaitu seperti gaji yang besar tapi manfaatnya bagi diri sendiri. Nah, maksudnya itu jika seorang yang punya etos kerja, maka tuh dia tidak hanya berorientasi pada hal-hal objektif seperti uang, seperti gaji yang tinggi dan lain-lain, namun juga dia mencari manfaat dari pekerjaannya tersebut untuk meningkatkan kualitas dirinya sendiri. Lalu yang keempat, kerja menunjukkan kemandirian dan kedewasaan seseorang. Nah, dengan etos kerja akan memunculkan sikap dewasa dan mandiri pada seseorang. Nah, maksud yang terakhir yaitu yang kelima, bekerja adalah suatu panggilan hidup. Jadi, seperti definisi kerja yang telah saya jelaskan, bahwa kegiatan bekerja merupakan panggilan hidup yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Nah, hal kedua yang akan saya bahas dari materi pertama ini yaitu mengenai sikap mental wirausaha muslim. Nah, sebelum kita masuk akan menjelaskan satu persatu apa saja sikap mental wirausaha muslim, saya akan menjelaskan kewirausahaan menurut ajaran Islam. Nah, dalam slide dapat kita lihat bahwa kewirausahaan dalam ajaran Islam adalah suatu kemampuan atau ability dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar, sumber daya, tenaga penggerak, tujuan siasat, kiat, dan proses dalam menghadapi tantangan hidup. Jadi dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan menurut ajaran Islam itu jelas bahwa selain dia menjalankan usaha dalam bentuk bekerja, dia juga merupakan kemampuan yang penting untuk dimiliki seseorang dalam menjalani suatu kehidupan atau tantangan hidup. Oke, setelah kita mengetahui tentang kewirausahaan, kita masuk ke sikap mental wirausaha muslim. Dalam slide telah dijelaskan ada 7 sikap yang harus dimiliki oleh wirausaha muslim. Yang pertama yaitu selalu berusaha. Di sini jelas bahwa dengan berusaha, wirausaha akan mencapai tujuan dari kesuksesan hidupnya. Dan seorang wirausaha harus selalu berusaha, karena sekecil apapun usaha harus tetap dilakukan, karena tidak ada buah tanpa ada pohon yang ditanam. Lalu yang kedua yaitu bertakwa. Hal ini berarti takut kepada Allah, dia mengamalkan perintah dari Allah serta menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah sebagai upaya untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga ada banyak istighfar. Istighfar ini berarti dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan rajin beristighfar dia akan melunakkan hati dan membersihkan jiwa, sehingga akan muncul sikap hati-hati dan menjaga diri. Lalu yang keempat ada bertawakal. Bertawakal di sini maksudnya ikhtiar sepenuhnya atas kemampuan yang telah dilakukan dan menyerahkan hasil usahanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima yaitu berdoa. Dengan berdoa akan menumbuhkan harapan dan menjadikan bekerja sebagai salah satu bentuk ibadah, karena berdoa sendiri merupakan salah satu bentuk ibadah. Lalu yang keenam, bermurah hati dan gemar berinfak. Dengan menginfakkan hasil usaha atau harta kita, maka akan Allah ganti dengan yang lebih baik di dunia dan akhirat. Jadi kita perlu meyakini hal tersebut. Lalu yang terakhir yaitu bertahmid. Bertahmid di sini merupakan kita harus gemar bersyukur dan melapangkan dada atas segala usaha yang telah kita lakukan, terutama untuk seorang wirausaha muslim. Nah, salah satu ungkapan syukur yaitu dapat kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita mengetahui sikap mental dari wirausaha muslim, ternyata ada juga nilai hakiki dari kewirausahaan. Dalam slide dapat kita lihat di samping bahwa ada 5 nilai hakiki kewirausahaan. Yang pertama yaitu self-confident, yaitu percaya diri, di mana keyakinan seseorang dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang kedua yaitu process-oriented, di mana dia berorientasi pada tugas dan proses. Dia berinisiatif untuk selalu mencari dan mengambil pelajaran dari setiap permasalahan kehidupan. Dalam kewirausahaan, peluang hanya diperoleh apabila inisiatif. Jadi penting sekali untuk kita selalu berinisiatif, karena adanya inisiatif ini juga merupakan pokok dari sebuah kewirausahaan. Lalu yang ketiga, berani mengambil resiko. Jelas sekali ini harus dimiliki oleh dalam bidang kewirausahaan, karena sikap ini
harus ada, karena dalam setiap usaha yang dijalani pasti banyak resiko yang harus dihadapi oleh seorang wirausaha dan banyak kegagalan juga yang harus dilalui. Lalu yang keempat ada leadership atau kepemimpinan, yaitu merupakan sikap dasar kepemimpinan kewirausahaan, yaitu salah satunya seperti menjadi pelopor, berorientasi ke masa depan, dan lain-lain. Lalu yang kelima, yang terakhir, yaitu keorisinilan, kreativitas, dan keinovasian. Nah, kreativitas di sini maksudnya merupakan kemampuan berpikir baru dan berbeda, sedangkan keinovasian merupakan kemampuan bertindak baru dan berbeda. Materi kedua yang akan saya bahas yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja. Masuk ke materi kedua, yaitu kita akan bahas mengenai faktor-faktor apa saja pengaruhi etos kerja. Saya akan bahas ada 6 faktor, saya akan bahas satu-satu faktor tersebut. Yang pertama yaitu agama. Agama ini didasarkan oleh pemikiran Weber, seorang tokoh kebudayaan modern, di mana dia memperlihatkan bahwa doktrin predestinasi dalam Protestantisme mampu melahirkan etos berpikir rasional, berdisiplin tinggi, bekerja tekun sistematik, berorientasi sukses atau secara material, tidak mengumbar kesenangan, namun hemat dan bersahaja estetik, dan suka menabung serta berinvestasi, yang akhirnya menjadi tolak berkembangnya kapitalisme di dunia modern. Itu merupakan salah satu mengapa agama menjadi faktor yang pengaruh etos kerja, kita dari pemikiran tokoh dari kebudayaan modern. Lalu yang kedua yaitu budaya. Kualitas etos kerja ditentukan oleh sistem orientasi nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat yang punya sistem budaya maju akan juga memiliki etos kerja yang tinggi. Sebaliknya pula, jika masyarakat memiliki sistem budaya yang konservatif, akan memiliki etos kerja yang rendah, bahkan sama sekali tidak memiliki etos kerja. Jadi penting sekali sebuah budaya untuk mempengaruhi sifat etos kerja pada masyarakatnya. Dapat kita lihat pada slide berikut bahwa kita masuk pada faktor ketiga dan keempat. Nah, faktor ketiga yaitu sosial politik. Tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat dipengaruhi juga oleh ada atau tidaknya struktur politik yang mendorong masyarakat untuk bekerja keras dan dapat menikmati hasil kerja mereka dengan penuh. Jadi, sosial politik ini penting untuk ada karena juga mempengaruhi kualitas atau tinggi rendahnya etos kerja pada suatu masyarakat. Lalu yang keempat, kondisi lingkungan atau geografis. Lingkungan alam yang mendukung mempengaruhi manusia yang berada dalamnya, melakukan usaha untuk dapat mengelola dan mengambil manfaat, dan bahkan dapat mengundang pendatang untuk turut mencari penghidupan di lingkungan tersebut. Jadi, kondisi lingkungan ini mengambil peran penting untuk membangun etos kerja karena walaupun dia bersifat eksternal, tapi juga mempengaruhi manusia untuk memberikan suasana atau lingkungan yang dapat memunculkan etos kerja. Masuk pada dua faktor terakhir, yaitu dapat kita lihat pada slide, ada faktor kelima dan faktor keenam. Yang kelima yaitu mengenai pendidikan. Peningkatan sumber daya manusia akan membuat seseorang punya etos kerja keras. Meningkatnya kualitas penduduk dapat tercapai apabila ada pendidikan yang merata dan bermutu, disertai dengan peningkatan dan perluas pendidikan, keahlian dan keterampilan, sehingga semakin meningkat pula aktivitas dan produktivitas masyarakat sebagai pelaku ekonomi. Jadi jelas bahwa pendidikan ini akan mempengaruhi kualitas dari seseorang. Jadi apabila kualitas penduduk ini memiliki pendidikan yang merata dan bermutu, maka akan menimbulkan keahlian atau memiliki skill-skill tertentu sehingga dapat meningkatkan pula produktivitas masyarakat pada suatu pelaku ekonomi atau suatu daerah. Sehingga pendidikan ini penting adanya dalam faktor pengaruh etos kerja. Lalu yang faktor terakhir keenam yaitu motivasi intrinsik individu. Individu yang mempunyai etos kerja tinggi adalah individu yang bermotivasi tinggi. Etos kerja merupakan suatu pandangan dan sikap yang tentunya didasari oleh nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Keyakinan ini menjadi suatu motivasi kerja yang mempengaruhi ke etos kerja seseorang juga. Jadi
selain dari faktor eksternal, ternyata faktor internal juga sangat mempengaruhi seorang untuk bersikap etos kerja. Jadi dengan motivasi yang tinggi ini akan menjadikan bekal utama seorang untuk punya pandangan hidup atau pandangan dalam bekerja sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini oleh seseorang. Selesai sudah materi saya kali ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Ulfi mengenai materi tentang membangun budaya organisasi Islami. Saya cukupi dari sini video saya, dan saya minta maaf jika ada salah-salah kata dalam menyampaikan materi, dan saya berharap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfi Farina Fatur Rahmah, NIM 146 dari anggota kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hubungan industrial dalam Islam. Hubungan industrial adalah hubungan semua pihak yang terkait atas keberkepentingan proses produksi barang atau jasa di suatu perusahaan, pihak yang berkepentingan dalam suatu perusahaan. Sedangkan hubungan industrial Islami merupakan hubungan antara pihak-pihak yang saling berkepentingan dalam proses berbisnis dengan adanya batasan dalam cara perolehan komoditas barang atau jasa yang sesuai dengan syariat Islam. Prinsip hubungan industrial didasarkan pada persamaan kepentingan semua unsur atas keberhasilan dan kelangsungan perusahaan. Dengan demikian, hubungan industrial mengandung prinsip-prinsip bahwa pengusaha dan pekerja serta pemerintah dan masyarakat pada umumnya sama-sama mempunyai kepentingan atas keberhasilan dan kelangsungan perusahaan. Perusahaan merupakan sumber penghasilan bagi banyak orang. Pengusaha dan pekerja mempunyai hubungan fungsional dan masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda dalam pembagian kerja atau pembagian tugas. Sedangkan prinsip-prinsip hubungan industrial dalam Islam adalah kesetaraan dan keadilan. Kesetaraan menempatkan majikan dan buruh pada kedudukan yang setara pada saat menentukan hak dan kewajiban masih didasarkan pada asas kesetaraan. Keadilan menempatkan para pihak untuk memenuhi perjanjian yang telah mereka buat dan memenuhi semua kewajibannya. Dengan adanya kejelasan hak dan kewajiban ini merupakan syarat kerja, begitu penting untuk memelihara adanya kepastian dan sekaligus merupakan perlindungan, khususnya bagi pekerja sehingga terbina kepercayaan di antara keduanya yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Hak-hak yang diperoleh seorang buruh, Islam juga mengatur kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikannya, baik kepada perusahaan maupun kepada negaranya. Dikatakan bahwa pendapatan terbaik adalah pendapatan seorang pekerja yang melakukan pekerjaannya dengan berhati-hati dan ia hormat kepada majikannya. Bagi mereka yang bekerja menjalankan perintah atasannya dengan setia, hal itu sama dengan halnya dengan mereka yang memberi derma. Lagi pula, ada kewajiban seorang pekerja untuk berbuat menurut syarat-syarat kerja. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa kaum muslim akan terikat oleh syarat yang mereka buat. Jadi syarat kerja ini tidak membolehkan para karyawan untuk menerima sesuatu apapun sebagai hadiah. Mereka hanya berhak menerima gaji dan upahnya saja. Maka dengan adanya industrialisasi dalam Islam memiliki tujuan untuk yang pertama memenuhi kebutuhan hidup, memperoleh laba dengan cara yang diperbolehkan syariat Islam, tidak lalai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan rakus menjaga harta amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak melanggar syariat Islam dalam berbisnis. Selanjutnya yaitu mengenai perindustrian dalam referensi Islam. Islam menurut para ulama menawarkan sebuah semangat dan sikap mental agar setiap muslim selalu berpandangan bahwa kehidupan hari esok harus lebih baik daripada hari ini dengan melalui aktivitas berkarya.
Berkarya bagi setiap muslim itu merupakan manifestasi keimanan yang berkaitan dengan tujuan hidupnya, yaitu beribadah dalam rangka memperoleh ridha Allah. Berkarya bukan sekadar bertujuan untuk memulihkan dirinya, tetapi juga sebagai manifestasi amal saleh. Karenanya memiliki nilai ibadah yang sangat luhur, penghargaan hasil karya dalam Islam kurang lebih setara dengan iman yang tumbuh di dalam hati. Bahkan berkarya dapat menjadi jaminan atas ampunan dosa bila diniatkan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Islam selalu menyuruh umatnya untuk bekerja apapun bentuk pekerjaan itu, karena rahmat Allah akan diberikan kepada umatnya yang rajin bekerja. Hamba yang hidup sejahtera bahkan mampu membagi kesejahteraan dengan orang lain yang merupakan sangat terpuji dalam Islam. Usaha industri adalah salah satu bentuk pekerjaan yang sangat dihormati dalam Islam. Namun, dalam berindustri, seorang muslim harus menepati aturan-aturan Islam agar tidak menyimpang dari tujuan Islam. 5 prinsip seorang muslim dalam aktivitas ekonominya yaitu ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, istiqlal, tasyiatul nafs, dan al-falah. Maka terdapat aspek utama motivasi berindustri dalam Islam adalah yang pertama, dengan didasarkan ide keadilan Islam sepenuhnya. Seorang pengusaha Islam tidak diizinkan untuk senantiasa mengejar keuntungan semata-mata dengan alasan bahwa ia memiliki kemampuan untuk menegakkan keadilan dan kebajikan yang diingini oleh agama Islam. Permasalahan yang dihadapi pengusaha sehubungan dengan rasionalitas ekonomi dan kehendak Islam adalah bahwa ia diharapkan akan bertindak untuk mendukung dan menguntungkan para konsumen di sampingan dengan keuntungannya sendiri. Yang kedua, berusaha membantu masyarakat dengan cara mempertimbangkan kemaslahatan orang lain pada saat seorang pengusaha membuat keputusan yang berkaitan dengan kebijaksanaan perusahaan. Yang ketiga, untuk membatasi permaksimuman keuntungan sesuai dengan batas-batas yang telah ditetapkan oleh prinsip di atas tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai etika Islam dalam industrialisasi. Hubungan antara pelaku industri yang terbagi menjadi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu yang pertama hubungan internal, yang kedua hubungan eksternal. Hubungan internal adalah antara pihak manajemen perusahaan dengan karyawannya, sedangkan hubungan eksternal yaitu hubungan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya dalam sebuah lingkup industri. Penggabungan etika dan hubungan industrial Islam yaitu cara memasukkan norma-norma Islam dalam kegiatan bisnis seperti pengaturan etika profesi bisnis, peningkatan profesionalitas karyawan, maupun penjalinan kerjasama antara perusahaan dengan dasar saling menguntungkan. Hal-hal yang dilarang karena tidak sesuai dengan etika Islam dalam bisnis yaitu karena pelanggaran komitmen kontak sosial yang menjadi janji bersama. Yang kedua, pengurangan gaji karyawan secara sepihak. Yang ketiga, penipuan. Yang keempat, praktek-praktek monopoli. Yang kelima, tender yang tidak transparan. Dan yang keenam, unfair competition seperti bai najasi, istikar atau penimbunan, talahirban, gizi atau curang, atau siyahah, ikra, politik dumping. Itulah presentasi dari kelompok 8. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.